Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Yang saya muliakan dan yang saya hormati, Dewan Juri yang arif lagi bijaksana. Yang saya banggakan, seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, sehingga kita masih diberikan kesehatan juga kekuatan dalam beribadah dan beramal. Salawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada pahlawan revolusi Islam, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan orang-orang mukmin. Hadirin rahimakumullah. Siapa yang tak kenal Ibnu Sina? Atau yang sering dikenal di bangsa barat ialah Avicenna, seorang pakar kedokteran, menguasai ilmunya secara otodidak, bahkan diakui keahliannya oleh bangsa barat. Namun yang menjadi pertanyaan, dari mana beliau memulai kejeniusannya? Jawabannya ialah dimulai dari nilai-nilai keislaman dan ketakwaan dari sejak ia kecil. Bahkan Masya Allahnya di umur 7 tahun beliau sudah hafal Al-Quran, dan hal favorit yang ia lakukan adalah menunaikan sholat tepat waktu. Ada juga Sultan Muhammad Al-Fatih, di usia yang sangat muda mampu menaklukkan kota Konstantinopel yang menjadi penanda bahwa abad pertengahan telah berakhir. Bahkan selama berkuasa bangsanya menjadi kiblat peradaban pada zamannya, membangun lebih dari 300 masjid, 57 sekolah, dan bahkan membangun 59 tempat pemandian di berbagai wilayah Utsmani. Ia telah dididik ayahnya untuk menjadi seorang pemimpin, namun tetap dalam bimbingan para ulama. Sejak kecil Muhammad Al-Fatih sudah menghafalkan Al-Quran 30 juz, mempelajari hadis-hadis, mempelajari ilmu fikih, matematika, ilmu falak, dan bahkan strategi perang. Saudara-saudaraku, kita patut mencontoh para ulama dan para pemimpin Islam terdahulu. Mereka adalah dokter, ahli matematika, ahli fisika, menjadi pemimpin sebuah bangsa dengan prestasi gemilangnya. Namun di saat bersamaan mereka memiliki pondasi spiritual yang kuat. Akhirnya mereka mampu banyak memberi daripada meminta pamrihnya. Namun sekarang masyarakat kita tidak seperti itu. Masyarakat kita diumpamakan seperti air, di mana jenis pertamanya seperti air mengalir. Ia akan ikut kemana saja, akan tetap memberikan manfaatnya apapun kondisinya. Namun ada juga jenis yang kedua, yaitu seperti sumber air. Dia hanya berdiam di tempatnya karena suatu keterbatasan fisik. Namun orang-orang datang untuk menemuinya, mengambil manfaat darinya. Tetapi yang paling sedih adalah jenis ketiga. Manusia seperti air pam, ia tidak akan memberikan manfaatnya, ia tidak akan mengalir jikalau rekeningnya tidak dibayar. Ia harus ada uang muka terlebih dahulu, baru ia akan memberikan manfaat. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil ialah, jikalau kita menginginkan suatu kebangkitan peradaban Islam untuk jaya kembali dengan sepak terjang para pemuda Islam yang gemilang, maka kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritualnya haruslah seimbang agar tidak pincang sebelah. Mendidiknya tidaklah mudah, perlu proses, perlahan namun pasti. Tetap berpegang pada Al-Quran, sunnah Nabi, dan ijma para ulama, sehingga peradaban maju yang kita maksud akan memberikan efek yang luar biasa baiknya
baik bagi kita sebagai masyarakat Islam maupun di luar agama Islam, sehingga agama kita ini akan semakin dipandang dan kredibilitasnya akan semakin naik di tengah-tengah perkembangan zaman yang semakin pesat. Jamaah rahimakumullah, maka dari itu mulai sekarang seimbangkan antara dunia dan juga akhirat kita, antara pemahaman umum kita dan juga pemahaman agama kita, agar generasi kita ini menjadi generasi yang lebih maju ke depannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat baik bagi diri saya pribadi dan pendengar setia kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.